Selamat hari Minggu, kembali lagi di online service GC. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di online service ini, saya mengucapkan selamat datang. Dan buat kamu, kamu yang lagi ikutan ibadah online ini, saya harap kamu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap setia beribadah ya. Nah, buat teman-teman yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan setiap harinya, gereja kita punya menara doa online ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 18.45 via YouTube GBI MPI. Nah, GC juga punya menara doa online dengan nama Night of Prayer setiap hari Sabtu jam 7 malam via Zoom. Buat teman-teman yang ingin ikutan, bisa daftarkan dirinya melalui mentor atau follow Instagram GC @GCWongkito untuk info lebih lanjut. Walaupun jarak kita terpisah jauh, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kita. Nah, kita udah sampai nih di minggu terakhir bulan Juni. Masih ingat minggu kemarin kita bahas apa? Ya, minggu kemarin kita bahas cermai, cerita damai sejahtera. Dan hari ini kita akan membahas markisah. Mari kita bersabar. Saya punya satu ayat, ada di Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut tahta. Saya harap ayat ini teman-teman bisa baca, renungkan, dihafalkan, dan jadi rema ya buat teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari kemarin ya Tuhan, bahkan kami udah sampai di minggu terakhir bulan Juni ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lewati semua itu berkat dari kasih karunia Tuhan, setiap penyertaan Tuhan yang gak pernah jauh dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami gak pernah kekurangan apapun yang baik daripada Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, mungkin kami lagi menghadapi masa-masa yang sulit ya Tuhan. Kami sedang menghadapi pandemi ya Tuhan. Tapi ketika kami terus mendekat dengan Tuhan, kami bisa belajar punya iman dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin lagi keadaan yang tidak baik ya Tuhan, yang lagi sakit ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang sembuhkan mereka, biarlah oleh bilur-bilurnya Tuhan yang akan pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga ya Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah keluarga ya Tuhan ada kasih-Nya Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Biarlah di tengah keluarga kami selalu meninggikan nama Tuhan. Tuhan, pulihkan lagi ya Tuhan hubungan antara orang tua dengan anak ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, ketika kami kenal sama Tuhan, maka ya Tuhan yang akan jagain keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan buat teman kami yang mungkin udah bagi rapot ya Tuhan. Terima kasih untuk nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan boleh kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Kau yang berikan hati, pikiran, hikmat, pengetahuan Tuhan. Biarlah mereka bisa melangkah maju ya Tuhan. Mereka bisa memulai kembali Tuhan di semester yang baru ya Tuhan, tahun ajaran yang baru ya Tuhan. Berikan pengertian hikmat-Mu lebih atas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami ya Tuhan, presiden ya Tuhan, para jajarannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau yang berikan hikmat ya Tuhan, keputusan apapun yang mereka ambil ya Tuhan, biarlah itu tetap berkenan dan sesuai dengan rencana ya Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin gereja kami ya Tuhan, Pak Sabta Tuhan dan ketiga wakilnya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat CSTV ya Tuhan dan wakilnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan api Tuhan selalu ada di tengah pemimpin kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang jagain mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Kau akan terus angkat mereka naik dan gak akan pernah turun ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar ya Tuhan kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Berikan kami hati yang mau fokus dan tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami bisa memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan bagikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah berikan kami hati seorang murid yang mau belajar, mau mengerti arti dari sabar ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap doa kami ini kami alaskan ke dalam tangan-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu berpegang, biarlah kami terus berpegang pada janji-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Hanya di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yay, come on. Woo. Are you ready, guys? Here we go. Woo. Oh yeah. Mari sama-sama kita katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Come on. Oh, 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 Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh.
Mari teman-teman kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu setia dengan janji-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami dapat membalasnya dengan penyembahan ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat membalasnya dengan hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah penyembahan daripada kami ya Bapa. Mari teman-teman, kita sembah Tuhan di tempat ini. Oh Yesus, terima kasih. Engkau setia ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari teman-teman, dari awal kita katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami rindukan Kau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama dari awal kita katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Mari dengan iman katakan darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa penyembahan ini ya Tuhan ke dalam tahta-Mu ya Bapa. Biar jadi dupa yang harum bagi kami ya Tuhan. Yes ya Bapa. Semuanya bagi-Mu ya Tuhan.
Thank you Lord. Mari sama-sama katakan, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu, tangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya ku aman dalammu. Kami percaya hanya padamu ya Bapa. Engkau setia Tuhan, takkan meninggalkan. Haleluya, haleluya. Hanya padamu Tuhan penyembahan kami, hanya pada namamu kami berpegang Tuhan. Kami akan berpegang pada ketetapan-Mu ya Tuhan, hanya pada ketetapan-Mu ya Bapa, karena hanya Engkau ya Bapa yang memberikan keselamatan pada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Dengan iman kami nyatakan ya Bapa, kami akan percaya padamu ya Tuhan. Sampai akhir nanti ya Tuhan, kami akan percaya padamu ya Bapa. Oh ya Bapa, thank you Lord. Ini penyembahan dari setiap kami ya Tuhan. Ini penyembahan dari setiap kami ya Bapa. Biarlah jadi dupa yang harum bagimu ya Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau berkuasa. Oh, ya Rabbi, ya Rabbi, ya
kasih ya Tuhan. Mari teman-teman, lebih lagi, lebih dalam lagi bersama Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, kami bersyukur. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari teman-teman lebih lagi dan katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya, sorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Bapa di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat roh ya Bapa dan hati seorang murid ya Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan ya Tuhan dan belajar lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, selamat pagi ya kan, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton ibadah online service ini, JC. Saya percaya, bahkan kita semua percaya kita punya Tuhan yang baik, dan sampai hari ini kita masih boleh dalam keadaan yang baik karena kita punya Tuhan yang baik. Kita memasuki minggu yang keempat di bulan Juni, minggu terakhir. Bahkan kita berada di pertengahan tahun 2020, walaupun 2020 ini dipenuhi dengan beberapa hal yang tidak pernah duga dari awal tahun bahkan sampai pertengahan tahun, tapi kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia nggak pernah meninggalkan kita dimanapun kita ada, dan itu sebagai bukti bahwa kita punya Tuhan yang besar. Oke, nah hari ini saya akan bagikan beberapa hal. Kita akan belajar sama-sama. 3 minggu lalu Koko dan Cece sudah bagikan sesuatu, dan hari ini saya akan bagikan tentang kesabaran. Karakter kesabaran. Apa sih sabar? Apa sih karakter kesabaran ini? Kita akan belajar sebentar saja. Nah, kata kesabaran ini sangat populer, benar nggak? Kalau teman-teman searching di Google, di mesin pencarian, akan muncul sekitar kira-kira 54 juta kata
tentang sabar, tentang kesabaran, hasilnya 54 jutaan. Nah, itu membuktikan bahwa kata ini begitu populer, kata ini begitu semua orang udah tahu lah apa artinya, ya kan. Nah, kita juga sering dengar nama orang sabar, ya enggak, Pak Sabar gitu kan. Ada lagi nama PT juga ada pakai sabar-sabarnya gitu kan. Nah, orang suka banget pakai kata ini. Nah, bahkan kita sering kali ketemu quotes, kata-kata daripada tentang sabar ini, ikhlas sih kan. Harus sabar gitu, nggak boleh emosian. Kalau kalian searching sekarang di Google gambar, akan banyak sekali quotes, akan banyak sekali kutipan yang bicara soal ini. Bahkan nggak heran di dalam sebuah buku pun orang membahas hal ini. Bahkan ada beberapa buku yang judulnya membahas tentang kesabaran ini secara spesifik. Nah, tapi anehnya ketika banyak sekali artikel, ketika banyak sekali gambar, kutipan yang bahas soal ini, tapi kenapa kadang kita sulit sekali untuk punya karakter ini, benar enggak? Nah, karena setiap saat kesabaran kita diuji. Misalkan waktu kita lagi di jalan, kita disalib sama orang, kita ditikung sama orang, kita marah, ya kan? Bahkan ada lagi berita yang berkata berantem, ribut di jalan karena gak suka disalib gitu. Kalau gak mau disalib, buat jalan sendiri, ya kan. Terus ada lagi ketika di lampu merah, kita sering kali lihat ini. Di lampu merah, lampunya masih merah nih. Merah berarti stop. Tapi banyak orang yang gak sabaran nih kan. Bukan gilirannya, tapi di jalan gitu kan. Nah, fatalnya lagi bakal terjadi kecelakaan, benar gak? Nah, bahkan hal-hal kecil lain ketika kita di rumah, kadang kita gak sabar, kadang kita emosian, benar gak? Dan pada saat tertentu itu menguji daripada kesabaran kita, karakter ini dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, dikatakan bahwa buah roh adalah kesabaran, salah satunya kesabaran. Nah, berarti ada sesuatu di sini, sesuatu yang begitu penting sehingga bisa dijadikan buah roh. Nah, teman-teman, di dalam kitab Amsal, tahu ya kitab Amsal ya, di dalam kitab Amsal kata sabar ini begitu dipuji, begitu disarankan oleh Amsal. Karena apa? Karena karakter ini berharga dalam praktik kehidupan kita, di mana untuk menghindari perselisihan, di mana juga dalam menertibkan perkara-perkara dunia dengan bijaksana, terutama jika terlibat dalam hal-hal yang menimbulkan amarah gitu. Amsal berkata. Nah, makanya itu penting kita untuk belajar apa sih kata sabar ini, apa sih kesabaran ini, teman-teman. Nah, dalam bahasa Yunani ada muncul kata makrotumia. Nah, jadi kesabaran ini dalam bahasa Yunaninya makrotumia. Lalu di dalam bahasa Ibraninya ada juga bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya adalah erek gitu, yang punya arti sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu jadi kalau orang ada jahat sama kita nggak akan balas dengan kejahatan juga, ya kan? Tapi kita balas dengan kebaikan gitu. Nah, siapa sih yang menjadi teladan bagi kita tentang hal ini? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam Bilangan 14 ayat 18 berkata, Tuhan itu berpanjang dengan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan
Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Bayangkan kalau Tuhan tidak panjang sabar, mungkin kok nggak ada lagi di sini, mungkin saya nggak ada lagi di sini. Tapi karena Tuhan begitu sabarnya dengan saya, dengan setiap dari kita, akhirnya kita masih diizinkan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita salah, Tuhan ampuni. Oke, nah bahkan seorang Paulus, Rasul Paulus, yang dulunya Saulus menjadi Rasul Paulus, pernah berkata juga di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Mari kita baca bersama. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Paulus berkata nih, dia nulis surat dan berkata, aku nih orang yang paling berdosa, tapi justru aku yang paling dikasihani. Dia menunjukkan kesabarannya atas kita, atas Paulus, bahkan kita semua teman-teman. Oke, kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu panjang sabar dalam kehidupan kita. Dia sudah jadi teladan yang baik bagi kita. Dan biarlah kita boleh mencontoh apa yang sudah Tuhan berikan teladan dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa poin, ada 2 poin yang akan kita bahas hari ini. Itu yang pertama adalah, dan saya harap poin ini boleh membantu kehidupan kita, boleh mengubahkan pola pikir kita, karena firman Tuhan akan selalu memberkati dan mengubah daripada kehidupan kita. Oke, nah yang poin pertama adalah kesabaran dapat membantu kita mencapai tujuan kita. Kesabaran dapat membantu kita mencapai tujuan kita. Can help us achieve our goal. Jadi dikatakan karena kesabaran ini kita bisa mencapai apa yang sedang kita tuju. Karena kita punya tujuan masing-masing, kita punya rencana masing-masing, dan itu akan tergenapi ketika kita punya kesabaran ini. Kita boleh menanti dengan sabar. Oke, ada salah satu tokoh, teman-teman udah tahu semuanya. Saya pikir tidak ada yang tidak tahu tokoh ini. Dia namanya Abraham, yang dulunya dia dipanggil Abram, tapi karena Tuhan panggil dia, akhirnya namanya nggak lagi Abram tapi Abraham. Abraham ini diberikan janji oleh Tuhan. Teman-teman udah tahu, dia dijanjikan seorang anak, ya kan? Dan istrinya bernama Sarah, yang dulunya Sarai, sekarang berganti nama jadi Sarah. Pada saat itu Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Oke, nah pada saat itu Tuhan berkata, kamu akan aku berikan anak. Dan pada saat itu Abraham dan Sarah tertawa karena mereka sedang dalam masa tua mereka. Ya, kalau misalkan di dalam ilmu pengetahuan, orang yang udah tua berumur itu nggak mungkin punya anak lagi karena ada masanya. Oke, tapi Tuhan berikan janji, Tuhan berikan sebuah janji dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Kamu akan punya anak di umur 100 tahun dan 90 tahun. Oke, nah pada saat itu Tuhan juga berkata sama Abraham, kamu coba lihat bintang. Kalau kamu bisa hitung, maka sebanyak itulah keturunanmu. Tapi karena bintang begitu banyak, dia Tuhan janjikan juga Abraham akan jadi bapak dari semuanya, dan itu nggak mudah untuk dipercaya oleh Abraham dan Sarah. Oke, tapi pada endingnya, pada akhirnya Abraham mempunyai anak dengan Sarah juga yang bernama siapa? Ishak. Oke, tapi nggak sampai di situ, teman-teman. Jadi setelah mereka punya anak, apa yang terjadi? Tuhan pengen lihat kesetiaan daripada Abraham. Abraham, kamu bawa anak kamu persembahkan. Dan pada saat itu, mungkin teman-teman bisa pikirkan, wah gila, baru aja gue dikasih anak dan gue harus korbanin. Udah menanti, gue udah menunggu dengan sabar, tapi akhirnya diambil lagi.
Tapi kita punya Tuhan yang baik. Abraham mentaati dan Tuhan gak jadi ambil Ishak dari Abraham. Oke, dari mana tahu kalau Abraham menanti dengan sabar? Itu ada di ayatnya di Ibrani 6 ayat 15. Kita buka dan kita baca sama-sama teman-teman. Di Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dikatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar, dengan Sarah, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dijanjikannya. Bayangkan kalau Abraham berkata, kapan Tuhan? Waktu sejak masa mudanya, bahkan sampai tua dia diberikan janji, dibilang, kapan Tuhan? Kapan waktunya? Mungkin saya percaya Abraham tidak akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan atas kehidupannya. Oke, nah saya punya sebuah ilustrasi tentang hal ini. Itu pada satu saat ada seorang pendaki, seorang lelaki bersama beberapa temannya. Mereka suka mendaki. Mereka suka daki gunung supaya mereka bisa lihat sesuatu yang indah di atas sana. Nah, pada saat satu waktu mereka mulai mendaki sebuah gunung, dan gunung ini begitu sulitnya, beda dari gunung yang lain. Ketika mereka ada di pertengahan dari perjalanan mereka, beberapa dari antara mereka menyerah. Mereka bilang, aduh capek, gue mau turun aja. Bahkan beberapa lagi ada yang bilang mengeluh, gue gak bisa sabar nih, capek banget, gak bisa sampai di atas. Tapi si laki-laki tadi dan beberapa temannya terus melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya mereka bisa sampai di atas. Gak mudah untuk daki gunung teman-teman, karena ketika kita mendaki gunung berarti kita sedang melawan gravitasi. Jalanan gunung bukan kayak aspal teman-teman, rata gitu kan. Tapi walaupun saya belum pernah daki gunung, tapi pernah baca-baca teman-teman, jadi gak mudah untuk sampai di atas. Bahkan belum lagi ketika kedinginan dan sebagainya. Tapi ketika pria itu sampai di atas, mereka lihat sesuatu yang mereka gak pernah lihat, sesuatu yang indah. Ada kawah yang begitu indah yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dan mereka bisa lihat. Berapa banyak dari antara kita juga seperti itu, ketika kita sedang mencapai suatu tujuan, tapi kadang kita gak mau ikut prosesnya. Kita gak bisa bersabar, kita gak bisa menanti dengan sabar, menanti dengan iman kita. Dan pada akhirnya kita gak sampai di sana. Kita malah melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan hal-hal yang harusnya kita gak lakukan teman-teman. Nah, penting untuk kita punya karakter ini daripada buah roh ini teman-teman. Nah, ada sebuah quotes juga yang berkata seperti ini, God has perfect timing, never early, never late. Yang artinya apa? Tuhan punya waktu yang tepat. Waktunya gak pernah terlambat, waktunya gak pernah juga terlalu cepat. Jadi kadang kita pikir waktu Tuhan itu kita gak ada yang tahu. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu lambat. Waktunya sempurna dan tepat teman-teman. Makanya perlu untuk kita menanti dengan sabar, menanti dengan iman kita. Oke. Nah, bahkan mungkin kalau contoh kehidupan kita, ada yang bilang nih anak muda populer banget ya kan, topiknya ini pacaran. Kapan sih gue punya pacar? Kapan sih gue punya pasangan? Gue kan kesepian. Teman-teman gue udah punya semua pacar tapi gue belum. Apakah saya nggak laku gitu kan? Percayalah bahwa Tuhan udah sediakan yang terbaik. Dia akan berikan yang terbaik. Kita akan menemukannya di saat yang tepat. Oke? Nah, ada satu tokoh lagi. Saya berikan contoh. Tahu Beyonce, seorang penyanyi, teman udah tahu semuanya. Bahkan dia
pernah ada satu artikel yang bahas bahwa dia adalah salah satu penyanyi terbakat, punya bakat yang hebat, yang hebat setelah daripada Michael Jackson, ya kan? Nah, Beyonce dulunya sebelum dia seperti sekarang, dia pernah ikut sebuah kompetisi, ya kan, kayak girl band, kayak band-band cewek gitu, ya kan. Dan pada satu saat mereka kalah, mereka nggak menang, tapi Beyonce nggak menyerah, dia tetap melakukan apa yang jadi bagiannya, dan pada saat ini kita lihat kesuksesannya. Tapi coba kalau kita mau lihat ke belakang, teman-teman, kita lihat ke belakang apa yang sudah dia lalui, dia sabar berlatih dan sebagainya, dan pada saat ini dia bisa sampai di mana dia mau, di tujuan daripada yang ingin dia capai. Oke, nah poin selanjutnya adalah, oh ya, sebelum ke poin yang kedua, ada satu lagi cerita yang begitu menarik, bagaimana kita boleh mengerti bahwa seperti Abraham menanti dengan sabar. Teman-teman tahu bambu China, ya kan? Bambu China lah, ya kita bisa sebut, dimana bambu ini begitu terkenal di Tiongkok sana. Makanya Tiongkok disebut negara tirai bambu, ya, itu begitu terkenal. Nah, bambu ini nggak sebentar nanamnya, teman-teman. Bambu ini punya masa pertumbuhan yang lama. Jadi ada seorang petani bambu, pada satu saat dia nanam bambu ini, tapi ketika dia mulai nanam, gak ada melihat tanda-tanda kehidupan, teman-teman. Ya kan? Ketika orang lain lihat, orang lain bilang, kamu bodoh banget, ngapain kamu nanam bambu tapi gak bertumbuh. Tapi si petani ini tahu bahwa dia tahu karakteristik daripada bambu ini. Dibutuhkan 6 tahun agar bambu ini bisa tumbuh, untuk bisa bertunas. Dia dengan setia 2 hari sekali, petani ini menyiram daripada tanaman ini di pagi dan sore hari, teman-teman. Dengan setia dia melakukan ini setiap hari terus sampai 6 tahun. Tunasnya mulai muncul. Tunas ini mulai muncul dan mulai menunjukkan jadi dirinya, ya kan. Nah, bayangkan seandainya si petani tadi nggak sabar, dia nggak bisa nunggu waktu yang sudah disediakan. Saya percaya bambu tadi nggak akan bisa tumbuh, teman-teman. Oke, nah kita memasuki poin yang kedua, yaitu kesabaran membuat karakter kita menjadi teguh. Kesabaran membuat karakter kita menjadi teguh, kuat, kokoh, seperti batu karang, teman-teman. Jadi di Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bacakan sekali lagi, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dijelaskan bahwa orang yang sabar itu dia lebih hebat daripada seorang pahlawan. Dalam Roma 5 ayat 4 dalam terjemahan lain, dan hati yang teguh itu mendatangkan pengharapan. Nah, dikatakan bahwa sabar itu mendatangkan hati yang teguh, dan hati yang teguh itu mendatangkan pengharapan. Jadi ketika kita bersabar, berarti kita sedang berpikir bahwa ada sesuatu yang baik di depan, ada pengharapan yang aku sedang harapkan di depan sana. Bukan berarti ketika kita bersabar kita pasrah, kita lemah. Karena kebanyakan dari orang berpikir bahwa ketika kita sabar, kita mengendalikan diri kita sedang mengalah, kita sedang begitu lemahnya. Tapi sebaliknya, kita adalah orang yang kuat, kita adalah orang yang teguh dan kokoh, teman-teman. Lalu tapi untuk punya sifat ini, kita harus punya apa, teman-teman? Kita harus punya hidup di dalam Tuhan. Akan sangat sulit ketika kita jauh daripada Tuhan, kita gak punya hubungan, kita gak hidup dalam roh dan kebenaran, tapi kita menginginkan daripada
karakter ini dalam kehidupan kita akan sangat sulit sekali, karena ini adalah buah roh. Maka kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran itu sendiri, teman-teman. Ingat beberapa kali atau sudah berapa kali kita terjatuh dalam sifat ini. Kita gagal mengendalikan diri kita gagal untuk punya karakter ini. Kita tergoda, kita ikut marah, kita lekas marah dan sebagainya. Makanya kita butuh Tuhan, teman-teman. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Dikatakan bahwa kamu harus tinggal di dalam aku. Aku adalah pokok anggur. Kalau kamu gak tinggal di dalam aku, kamu gak akan bisa berbuah. Kamu gak akan bisa menghasilkan buah. Karaktermu gak akan bisa seperti apa yang buah roh katakan, teman-teman. Makanya itu penting untuk kau punya hubungan, untuk kau tinggal di dalam Tuhan. Nah, saat engkau tinggal di dalamnya, berarti engkau sedang menjadi serupa dengan Tuhan. Ketika orang lain lihat dirimu, kamu bisa ngendalin diri ya, kamu punya sabaran yang baik, kamu berarti sedang menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, biarlah kemuliaan Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita ketika karakter Kristus boleh tinggal dan ada di dalam kehidupan kita, teman-teman. Maka dari itu, dimanapun kita berada, di saat mana kita berada, biarlah kita punya karakter ini supaya kita bisa mencapai tujuan daripada yang kita mau tuju. Saya percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan setiap dari kita, dari setiap anak-anak Tuhan, daripada kehidupan teman-teman, itu gak ada yang kebetulan. Semuanya udah terencana. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidupmu, untuk orang lain bisa menikmati daripada hasil daripada kehidupanmu. Kau jadi berkat, kau jadi terang, kau jadi garam dimanapun kau berada. Tapi kau perlu punya karakter ini, kau punya sifat ini dalam kehidupanmu, sehingga ketika engkau di rumah, ketika engkau dengan orang tuamu, engkau sedang menjadi teladan bagi mereka dalam hal ini, teman-teman. Bahkan ketika engkau di luar dengan teman-temanmu, dengan orang-orang yang gak kenal siapa Tuhan, kau boleh punya karakter ini. Kau jadi terang. Ketika engkau bisa mencapai tujuanmu dengan karakter ini, orang lain juga bisa diberkati dari kehidupanmu. Saya berdoa biarlah ketika kita selesai daripada ibadah online ini, kita punya pola pikir yang baru yang diubahkan. Kita boleh punya nilai yang baru untuk kita bisa jadi lebih baik. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Jadilah serupa dengan Tuhan, karena Dia mengasihimu dan Dia menyayangimu, teman-teman. Mari kita berdoa. Saya udah selesai. Mari kau tutup matamu, kau lipat tanganmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar sesuatu, kami boleh dengarkan yang jadi isi hatimu. Kami harus punya daripada buah roh ini, kesabaran untuk membantu kami untuk mencapai apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, untuk boleh kami bisa menjadi pribadi yang teguh. Kami gak tergoyahkan oleh keadaan, tapi kami yang mempengaruhi keadaan. Kami boleh jadi terang, kami boleh jadi teladan dimanapun kami ada, di rumah kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di sekolah kami. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bantu kami untuk kami tinggal di dalam-Mu. Bantu kami untuk tinggal hanya pada-Mu, Tuhan. Kau pokok anggur, dan kami ranting-rantingnya, kami boleh berbuah, dan buah itu boleh dinikmati banyak orang, dan orang lain boleh lihat bahwa ada karakter Tuhan dalam kehidupan kami. Ada Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kami,
dan mereka boleh memuliakan Tuhan, dan seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan, setelah kami sudahi semua ini, kami boleh diubahkan pemikiran kami, hati kami boleh diperbaharui sehingga kami boleh menerima dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau sertai kehidupan anak-anak-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun dalam kehidupan mereka. Mereka boleh Tuhan merasakan penyertaan-Mu, mereka boleh disertai Tuhan, mereka boleh dipelihara oleh Tuhan. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, berkati, cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Sudah dengarkan khotbahnya tadi? Minggu ini kita belajar tentang buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Di sini saya punya jarum dan juga punya benang. Saya akan masuki benang ini ke dalam lubang jarum. Sulit ya ternyata teman-teman, apalagi yang punya gangguan penglihatan seperti saya yang pakai kacamata, pasti lebih sulit. Nah teman-teman, kalau kita tidak sabar dan mau buru-buru untuk memasuki benang ini ke lubang jarum, pasti akan sangat sulit, bukan? Berbeda halnya ketika kita mencoba sabar untuk memasuki benang ini ke lubang jarum, benang akan lebih mudah untuk masuk ke lubang jarum. Hal apa yang bisa kita ambil? Pertama, itu sabar dalam proses. Dan yang kedua, itu sabar menahan diri dan tidak pantang menyerah dan tidak cepat marah-marah. Saya akan membawakan satu ayat di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekian dari level up saya. Happy Sunday! Teman-teman, kita sudah selesai ibadah JC. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita boleh diberkati Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Teman-teman, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita yang akan membuat engkau terus naik dan tidak akan pernah turun, yang akan membuat hidupmu terus berbuah dan terus diberkati di dalam Tuhan. Mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan sama-sama kita sorokan. Amin.